Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan membahas mengenai permintaan dan penawaran agregat dengan topik analisis permintaan agregat di Indonesia kala pandemi COVID-19. Anggota kelompok kami yaitu terdapat Fatia Atskia, Sabila Mahadewi, Aris Ardana, Mutia Nurul-Iza, dan Eki Putra Nurrahman. Penerapan kebijakan pembatasan berskala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Evolusi penyakit dan dampak ekonominya yang tidak pasti sangat sulit bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan respons kebijakan makroekonomi yang tepat. Kondisi demikian menyebabkan kegiatan produksi menurun dan beberapa sektor mengalami pemberhentian. Kesulitan yang dihadapi perusahaan tersebut timbul lantaran adanya pembatasan gerak masyarakat atau yang kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar. Selanjutnya, yang terjadi ialah supply shock dan demand shock secara bersamaan. Ekonom Faisal Basri menyebutkan bahwa kurva agregat supply telah mengalami pergeseran ke arah kiri atau ke arah bawah. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa semua negara telah menetapkan anggaran yang cukup besar untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, khususnya dalam sektor usaha. Secara teori, penawaran agregat adalah total penawaran barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian pada harga keseluruhan tertentu dalam periode tertentu. Kurva penawaran agregat menggambarkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah output yang tersedia. Terdapat hubungan positif antara penawaran agregat dan tingkat harga. Sementara itu, permintaan agregat adalah pengukuran ekonomi dari jumlah total permintaan untuk semua barang jadi dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Permintaan agregat terdiri dari semua barang konsumsi, barang modal, pabrik dan peralatan, ekspor, impor, dan program pengeluaran pemerintah. Kurva permintaan agregat seperti kebanyakan kurva permintaan pada umumnya, miring ke bawah dari kiri ke kanan. Kurva dapat bergeser karena perubahan jumlah uang beredar atau kenaikan dan penurunan tarif pajak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi permintaan agregat dalam suatu perekonomian. Yang pertama, perubahan suku bunga. Kedua, pendapatan kekayaan. Ketika kekayaan rumah tangga meningkat, permintaan agregat biasanya juga meningkat. Ketiga, perubahan ekspektasi inflasi. Konsumen yang merasa inflasi akan naik atau harga akan naik cenderung melakukan pembelian sekarang, yang menyebabkan permintaan agregat meningkat. Terakhir, perubahan nilai mata tukar uang. Jika nilai dolar AS turun, barang asing akan menjadi lebih mahal, sementara itu barang yang diproduksi di AS akan menjadi lebih murah untuk pasar luar negeri. Oleh karena itu, permintaan agregat akan meningkat. Pada tanggal 15 Maret 2020, pemerintah Indonesia menyerukan social distancing. Social distancing ini akan mengakibatkan penurunan permintaan dan gangguan produksi. Jika produksi dan permintaan terganggu karena social distancing, stimulus fiskal dan ekspansi moneter yang bertujuan untuk memperkuat permintaan agregat tidak akan efektif sepenuhnya. Pemerintah justru harus menyesuaikan kebijakan fiskalnya agar sesuai dengan situasi, prioritas, dan merespon dengan cepat. Langkah-langkah stimulus fiskal perlu difokuskan pada sektor kesehatan dan bantuan sosial untuk menangani wabah tersebut. Hanya setelah wabah terkendali dan jarak sosial berakhir, stimulus fiskal standar dan kebijakan moneter dapat digunakan untuk mendukung permintaan agregat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.